Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikola Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Broadcast 3E. Nah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori nonverbal. Saya mengambil teori interaksionalisme simbolik. Langsung saja, ini dia selengkap. Nah, teori interaksionalisme simbolik ini dia dicetuskan oleh George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Interaksionalisme simbolik ini terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, yang mana simbol-simbol ini dapat memicu terjadinya interaksi sosial antar individu dengan individu lainnya. Analogi sederhananya seperti ini. Ketika saya atau ketika kalian bertemu dengan seseorang yang mana orang tersebut memasang muka cemberut atau muka gembira, dan kita dapat memposisikan diri saat berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, proses kita memahami gestur atau proses kita memahami mimik muka orang tersebut, itulah yang dinamakan dengan interaksi simbolik. Nah, dalam memahami interaksionalisme simbolik ini, Herbert Mead menjelaskan ada 4 tahapan dalam tindakan sosial. Yang pertama yaitu ada impuls. Nah, impuls di sini dikatakan yaitu seperti dorongan hati. Misalnya seperti ketika kita merasakan lapar, maka ada dorongan hati kita untuk mengambil makanan. Tindakan ini disebut dengan impuls. Yang kedua di sini ada persepsi, yaitu seperti ketika kita merasakan lapar lalu kita mengambil makanan, maka kita akan mempersepsikannya terlebih dahulu atau menganalisa. Seperti apakah makanan ini bisa kita makan atau tidak. Nah, ini tadi yang membedakan manusia dengan binatang. Kadang-kadang kalau binatang dia kan langsung makan aja gitu. Nah, yang ketiga di sini ada manipulasi, dan yang keempat di sini ada konsumsi. Itulah 4 tahapan yang dijelaskan oleh Herbert Mead. Oke, di sini Herbert Mead juga menjelaskan adanya isyarat atau gerakan. Dan dalam istilah Herbert Mead sendiri itu disebut dengan gestur, atau kita biasanya menyebutnya dengan bahasa tubuh. Nah, gestur di sini memiliki 2 makna yang berbeda. Ada yang signifikan dan non signifikan. Yang dikatakan signifikan itu seperti kita itu akan memilih atau memutuskan dulu dalam melakukan satu tindakan. Nah, contoh signifikan ini seperti bahasa. Kenapa bahasa tadi dikatakan signifikan? Karena apabila kita mengeluarkan satu bahasa kepada orang lain atau kepada seseorang, maka seseorang itu dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan kita dalam mengeluarkan kata-kata tersebut. Apa? Kau ngapa tadi jelek-jelekkan aku? Ada aku jelek kan? Aku sakit hati dengarnya. Kau tadi jelek-jelekkan aku tadi deket. Udahlah kalau itu aku minta maaf ya. Oke. Nah, itu tadi contoh dari yang bermakna signifikan, teman-teman. Nah, yang kedua di sini ada non signifikan. Nah, simbol dari non signifikan ini dia itu seperti mimik wajah kita. Contohnya seperti saya bertemu dengan seseorang, lalu seseorang itu memberikan wajah cemberut atau wajah kesal. Belum tentu terjemahan dari cemberut itu bisa sama dengan cemberut yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Maka itu dikatakan non signifikan. Masuk. Aduh, Farhat, udah jam berapa nih, Farhat? Nah, konsepnya di sini yang dijelaskan oleh Herbert Mead, dia ingin menegaskan bahwa apabila kita merasa kesal atau merasa senang dengan orang lain, itu sebaiknya diungkapkan lewat kata-kata saja. Karena kalau kita ungkapkan dengan simbol-simbol yang lain, contohnya seperti mimik muka tadi, nantinya dikhawatirkan terjemahan oleh orang tersebut bisa berbeda dengan apa yang kita maksud tadi. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai teori interaksionalisme simbolik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.